Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari libatin Allah. Rasanya udah lama banget saya belum lanjutin postingan dari materi ini, karena ini adalah program yang insya Allah akan berlanjut, walaupun mungkin rutinnya saya belum bisa berjanjikan apakah setiap pekan atau 2 pekan sekali dan seterusnya. Tapi insya Allah akan diusahakan sesering mungkin, supaya teman-teman bisa ngecas iman dengan materi dari libatin Allah. Hari ini kita akan belajar melibatkan Allah dengan mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kita kepada dua hal yang sangat penting ketika kita ingin Allah terlibat dalam hidup kita. Kalau misalnya kita pengen Allah itu membersamai kita, kalau kita pengen Allah itu melindungi kita, menolong kita, ngasih kita jalan keluar dalam hidup, menuntun kita, membimbing kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perintahnya di sini Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang sudah berhijrah, wahai orang yang sudah berislam. Allah panggil, lalu Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini sederhananya adalah taatlah kalian kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melibatkan Allah, caranya taat kepada Allah. Sehingga ketika kita taat kepada Allah, Allah juga akan mengijabah kebutuhan-kebutuhan kita. Falyastajibu li waliyu'minu bi. Hendaklah orang yang beriman itu memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan taat sholat, kemudian puasa, haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Taat kepada Allah. Dengan kita taat kepada Allah, Allah terlibat dalam urusan kita. Bahkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari melakukan sesuatu pekerjaan, taat kepada Allah itu adalah modal supaya Allah terlibat dalam urusan kita. Kayak misalnya dalam masalah hubungan dengan lawan jenis. Kalau kita pas kita menjalankan hubungan dengan lawan jenis itu tidak taat kepada Allah, melanggar syariat Allah, kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, maka hubungan itu Allah tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau kita menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, misalnya kita suka dengan seseorang, lalu ketika kita ingin serius sama dia, kita punya pilihan nih, mau pacaran atau menikah dengan proses ta'aruf. Nah, kalau misalnya kita memilih pacaran dan melakukan dosa, maka Allah nggak terlibat di dalam hubungan kita. Sehingga hubungan kita itu bukan hubungan yang dijaga sama Allah. Mungkin akan jadi sampai menikah, tetapi proses sampai menikah, bahkan di dalam pernikahan juga Allah nggak ridho dengan proses itu. Sehingga akhirnya kalau kita punya masalah nanti dalam hubungan pernikahan, Allah nggak terlibat kecuali kita bertaubat. Apalagi kalau nggak jadi nikah, maka yang terjadi pada diri kita itu semuanya sesuatu yang sia-sia dan terlepas dari perlindungan Allah. Tapi kalau kita memilih hubungan yang taat kepada Allah, yaitu nggak pacaran, kita ta'aruf dengan cara yang benar, kenalan dengan cara yang benar sampai menikah, maka jadi atau tidak jadi hubungan itu ke pelaminan, tetap hubungan itu dalam perlindungan Allah. Allah terlibat dalam hubungan mereka. Kalau nggak jadi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau jadi, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini artinya taat kepada Allah, cara kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Begitu juga dalam pekerjaan misalnya. Kalau misalnya kita memilih untuk menjalani proses kita dalam mencari rezeki atau bekerja dengan cara yang tidak taat kepada Allah, misalnya sumpah palsu, atau misalnya dengan perjanjian yang nggak baik, atau dengan ya tadi ingkar janji, berbohong, manipulatif, zalim kepada orang lain, melakukan hal yang Allah nggak suka, melanggar syariah dalam pekerjaan kita, maka
Allah nggak terlibat dalam pekerjaan kita itu, dalam proyek kita, dalam karir kita. Sehingga ketika kita punya masalah, Allah nggak menolong kita. Tapi kalau kita menjalani karir hidup kita dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah, dengan penuh kasih sayang kepada sesama manusia, tidak zalim, tidak manipulatif, amanah, maka ketika kita punya masalah dalam pekerjaan kita, Allah pasti terlibat. Allah pasti akan nolong kita. Gak mungkin kita celaka dengan masalah itu. Ini cara pertama melibatkan Allah di dalam ayat 119 surat At-Taubah. Ittaqullah, taatlah kepada Allah. Tapi ternyata taat kepada Allah ini gak cuman cukup dengan kita inisiatif pengen taat kepada Allah. Ada caranya. Bagaimana cara kita taat kepada Allah yang lebih istiqomah? Bagaimana cara kita taat kepada Allah supaya lebih benar, supaya sesuai dengan petunjuk, supaya lurus? Bagaimana caranya? Kata Allah, caranya kunu ma'as-shadiqin, sertailah orang-orang yang benar. Siapa mereka orang-orang yang benar? Orang yang benar itu yang pertama adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat. Kemudian siapa? Para ulama. Karena yang paling mengerti tentang kebenaran adalah para ulama setelah Rasulullah dan para sahabat. Kita tidak lebih mengerti daripada para ulama tentang kebenaran. Makanya Allah bertanya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Katakan, emangnya sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Nggak sama. Sehingga yang lebih mengerti tentang kebenaran, yang lebih mengerti tentang yang halal, yang lebih mengerti tentang yang Allah ridhoi, bukan kita, tapi para ulama. Karena kita sekarang nggak bisa membersamai Nabi, nggak bisa membersamai para sahabat, sehingga cara kita memahami Nabi dan para sahabat itu adalah dengan bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ulama yang ngerti ilmu jika kalian tidak mengerti. Sehingga kita jadi tahu, oh ini kebenaran yang dicontohkan Nabi. Oh ini kebenaran yang diridhoi Allah. Kita sertai para ulama, kita belajar kepada para ulama. Dengan kayak gitu, kita akan tahu cara taat kepada Allah yang membuat Allah terlibat dalam hidup kita. Jadi kayak misalnya dalam urusan tadi karir, tanya kepada para ulama, belajar kepada para ulama fikihnya, fikih muamalah, urusan pekerjaan, tanya mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang nggak boleh dan seterusnya. Apakah ini boleh, apakah ini dilarang dalam agama? Itu cara kita taat kepada Allah. Jadi takwa kita kepada Allah itu adalah dengan cara mengikuti para ulama. Kunu ma'as-shadiqin, kata Allah. Sertailah para ulama. Untuk itulah kita perlu berguru dalam belajar Islam atau bahkan dalam mengamalkan Islam. Kita perlu berguru. Dan beda sekali antara kita berguru dengan sekedar mendengar nasihat, dengan berguru dan mengikuti arahan mereka, itu berbeda. Sehingga nggak cukup kita cuman berguru dengan mendengar nasihat di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Kita juga perlu mengikuti arahan mereka. Kita kalau perlu malah kita kenal dengan mereka untuk bisa bertemu dengan mereka, bertanya langsung kepada mereka. Itulah cara berguru yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Itulah cara berguru juga yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang dahulu. Jadi carilah sebanyak mungkin ulama untuk kita belajar kepada mereka. Sertailah mereka, ikutilah mereka. Dengarkan dan taatilah arahan-arahan dari mereka yang berilmu dan benar dengan keilmuannya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang taat kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam Islam. Dengan kita taat kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, maka Allah terlibat dalam urusan kita. Nah, bicara tentang kunu ma'as-shadiqin, sertailah orang-orang yang benar atau orang-orang yang mengerti kebenaran, yaitu para ulama. Ada satu ungkapan yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan, kata ulama. Siapa yang dia nggak punya guru, maka gurunya itu setan. Artinya kita belajar Islam tuh nggak bisa otodidak. Kita nggak bisa langsung baca Al-Quran, baca hadis, lalu kita menyimpulkan sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya kapasitas menyimpulkan ayat dan hadis. Kita cuma mengerti teksnya, tetapi tidak mengerti maksud dari pemilik teks. Makanya itulah bedanya antara al-fahmu dan al-fiqhu. Fahmu itu memahami kalimat, al-fiqhu memahami orang yang menyampaikan kalimat. Maksudnya apa? Sehingga kita mungkin bisa baca teks Al-Quran, baca teks hadis.
kita paham arti dari teks tersebut, tapi belum tentu kita paham maksud dari yang berbicara dengan teks itu, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Makanya kita perlu bertanya kepada orang yang mengerti bagaimana memahami teks, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan siapa mereka? Para ulama. Karena itulah dalam tradisi belajar Islam, baik di Indonesia maupun di Arab sejak zaman dahulu, kita tidak belajar Islam itu secara otodidak. Kita belajar Islam itu kepada guru.